Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang gemar mendaki gunung dan berpetualang. Beliau mulai membangun bisnis Tiens ketika masih menjadi mahasiswa jurusan Teknik Geologi ITB. Dengan tekad dan semangat kuat dalam menjalankan bisnis ini, beliau mencapai bintang 8 hanya dalam waktu 1,5 tahun. Beliau juga berhasil mendapatkan reward mercy gratis sebelum sidang kelulusan dari ITB di saat usianya belum genap 25 tahun. Saat ini beliau telah berada di kehidupan yang diimpikannya serta mendapatkan seluruh reward dari Tiens. Selain itu dari bisnis ini beliau juga bisa traveling di lebih dari 200 kota di 30 negara di dunia. Dan tak lupa menikmati pula kegemarannya mendaki gunung dan menyelam. Sesuai motonya aspire to climb as high as you can dream. Inilah success story dari Ruli Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Senang sekali bisa hadir lagi di kota para pejuang. Saya percaya Jakarta ini penuh sama orang-orang yang berjuang Bapak Ibu. Dan saya terhormat sekali bisa bicara di ibu kota negara kita. Tepuk tangan buat Anda semua, penduduk kota Jakarta dan sekitarnya. Saya akan mulai dengan sebuah cerita klasik yang sering saya ceritain. Jadi ada 3 orang dari Amerika, Jepang, dan Indonesia. Tiga-tiganya ini saling membanggakan negaranya. Yang Amerika pertama bilang gini, wah negara saya tuh hebat, bisa bikin mobil itu cc-nya bisa 4.000, 5.000 cc kapasitas mesinnya. Dan kecepatannya itu bisa 170 km per jam atau 200 km per jam. Oh katanya yang denger Jepang sama Indonesia, bener gitu 200? Ya nggak 200 amat sih, di bawah-bawah dikit lah gitu. Katanya yang Amerika. Terus Jepang bilang, di Jepang lebih hebat lagi, kita bisa bikin Shinkansen. Kecepatannya sampai 400 km per jam. Anda pernah tahu Shinkansen nggak? Itu kereta cepat di Jepang yang memang kalau keretanya lagi jalan, itu terbang di atas rel Bapak Ibu. Kalau di Indonesia juga suka terbang tapi nggak balik lagi Bapak Ibu ya. Keretanya kebalik maksudnya. Nah, si Jepang bilang, wah ini kecepatannya luar biasa. Akhirnya si Amerika sama Indonesia bilang, emang bisa sampai 400, 500? Ya nggak 500 sih, di bawah-bawah dikit lah katanya. Nah terakhir Indonesia nih, dia bilang apa ya? Wah dia langsung bilang, kan orang Indonesia kan cerdik-cerdik ya. Di negara kita luar biasa, wanita bisa melahirkan dari pusar katanya. Kata Jepang sama Amerika, emang dari pusar? Orang Indonesia jawab santai, ya nggak di pusar sih, di bawah-bawah dikit lah katanya gitu. Nah Bapak Ibu ya. Nah. Maksudnya apa? Nggak ada maksudnya biar kita santai aja suasananya ya. Hari ini saya sharing Bapak Ibu, katanya kan nggak kenal maka nggak sayang. Jadi saya cerita, saya lahir sudah 36 tahun yang lalu. Tapi selalu edifikasi MC, masih muda Bapak Ibu ya, alhamdulillah emang muda terus. Saya lahir di keluarga biasa di Jakarta. Saya lahir dan tinggal kecil di Rawamangun. Kenapa tepuk tangan nih? Penghuni stokis Rawamangun Bapak Ibu ya. Jadi bapak saya sama ibu saya ekonominya waktu saya kecil biasa. Bapak saya karyawan perusahaan minyak asing tapi hanya lulusan STM. Jadi nggak sempat kuliah karena memang ekonominya dulu ya kurang bagus keluarganya beliau. Ibu saya sempat ngajar di UI, dosen di hukum di Universitas Indonesia. Nah saya ingat sekali pertama kali keluarga saya beli mobil itu saya kelas 3 SD mobil second. Terus beli mobil baru itu saya kelas 6 SD, mobilnya Suzuki Carry. Tahu Suzuki Carry ya? Yang buat angkot, yang bentuknya nggak aerodinamis Bapak Ibu ya. Kecepatan 100 lebih udah goyang-goyang Bapak Ibu. Soalnya nabrak angin bentuknya tuh. Nah jadi waktu saya beli mobil itu saya ya tahu lah maksudnya keluarga yang nggak hebat-hebat amat, di bawah juga nggak. Tapi saya bersyukur lahir di keluarga yang saya bisa ngelihat perjuangannya. Nah bapak saya mulai punya ekonomi yang bagus tuh waktu saya SMP. Saya SMP pindah ke Balikpapan, ikut orang tua saya. Ekonominya mulai bagus, cuman bapak saya kerjanya gini, 2 minggu ke Kalimantan, 2 minggu pulang. Jadi kerjanya keluar kota di offshore, pengoboran minyak, di lapangan minyak. Jadi bapak saya tuh baru pensiun umur saya 32, jadi kurang lebih 16 tahun gak ketemu saya. Ngerti gak maksudnya Bapak Ibu? Kan 2 minggu kerja, 2 minggu pulang. Jadi benar-benar setengah dari hidupnya gak ketemu keluarganya, anak dan istrinya. Banyak gak yang pekerjaannya mesti begitu di Jakarta ini?
Banyak ya yang jarang, maksudnya waktunya lebih banyak di kantornya atau di luar pulau dibandingin ketemu keluarga. Nah, saya dari kecil punya pikiran gini, saya nggak pengen kayak gitu. Nanti kalau punya keluarga, pengennya punya waktunya bebas. Nah, cuman saya pun juga punya saudara, ada om saya, tante saya gitu yang kerjaannya santai. Bisa bangun siang, bisa seharian di rumah, tapi nggak punya duit Bapak Ibu. Nganggur namanya ya. Nah, saya juga nggak mau kayak gitu. Jadi saya waktu itu mikir apa yang bisa membuat saya punya uang dan waktu. Dari saya SMP saya udah mikir gitu. Cuman saya bukan dari keluarga pebisnis. Akhirnya ya udah jalan seperti biasa. Nah, SMA saya kos di Bandung. Kalau anak kos itu kan sudah merasakan passive income. Ada yang anak kos nggak di sini? Yang masih SMA atau kuliah yang anak kos, yang dari luar kota ada ya beberapa. Kan nggak perlu kerja, dapat kiriman tiap bulan, betul nggak? Nah, saya dulu gitu ngerasain, wah asik banget nih. Dan saya waktu itu lebih banyak mainnya daripada sekolahnya. Saya naik gunung, saya bolos, pokoknya SMA itu banyakkan bolosnya daripada sekolahnya. Loncat pagar udah biasa, loncat jendela udah biasa. Datang telat, saya masuk kolong kursi, baru duduk gitu. Pokoknya kenakalan-kenakalan remaja waktu SMA ya saya lakuin gitu. Nah, teman-teman saya bilang waktu itu, Rul, lu tuh gak pernah sekolah, mau jadi apa? Nanti kalau gak naik kelas bahaya loh. Nah, sebelum ada lagunya, saya udah bilang duluan. Saya bilang ke teman saya, tenang aja. Insya Allah ada jalan, saya bilang gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya ya entah gimana saya naik kelas. By the way saya di SMA terbaik mungkin di Indonesia, SMA 3 Bandung. Itu dari satu kelas sekitar 50 orang. Sekitar 45 orang yang masuk ITB kalau nggak Unpad. Jadi hampir 90% masuk perguruan tinggi negeri. Jadi waktu itu lingkungan mempengaruhi saya juga. Walaupun bandel-bandel tetap aja mikirnya masuk ITB, masuk Unpad gitu. Memang lingkungan itu mempengaruhi Bapak Ibu. Sadar nggak gini, kalau Bapak Ibu bergaul misalnya sama orang yang religius, yang muslim misalnya suka pengajian, suka dengerin kajian, lama-lama ikut nggak? Ikut ya. Kalau suka nongkrong sama yang begadang, lama-lama ikut begadang nggak? Ikut begadang. Nah makanya di One Vision ini menurut saya yang mahal, saya kan udah 14 tahun di bis ini, yang mahal itu lingkungannya Bapak Ibu. Di luaran kita mau berhasil, cerita ke teman kita, gue kayaknya mau berjuang nih, mau dapat beli rumah, beli mobil, mau naik haji. Sebagian besar orang akan, udahlah gak usah tinggi-tinggi mimpinya, betul gak? Hidup mah standar-standar aja lah, gak usah mikir tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Itu prinsip mungkin banyak orang di luaran sana. Tapi di bis ini, Anda ketemu teman Anda, ketemu yang undang Anda, nanya, bisa nggak saya berhasil? Bisa insya Allah, kita kejar bareng-bareng. Jadi kita di sini lingkungannya positif. Ya. Kalau Anda dekat-dekat sama orang-orang yang religius, lama-lama kan jadi religius. Anda dekat-dekat sama lingkungan positif, sama orang-orang yang berhasil, lama-lama berhasil nggak kira-kira? Berhasil juga. Oke, jadi saya waktu itu SMA, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya biasa, nilainya juga biasa. Nah kelas 3 milih kuliah. Saya jelasin ke Anda biar Anda tahu saya kayak gimana orangnya dulu. Jadi saya milih kuliah, teman-teman tuh milih jurusan ini supaya bisa kerja di sini. Jurusan ini supaya apa gitu. Kalau saya milih jurusan, nanya jurusan yang isinya kuliahnya jalan-jalan apa ya? Kata teman saya geologi aja, ya udah deh geologi deh. Kan jalan-jalan kan kuliahnya, ya saya milih gitu. Terus yang kedua, pilihan kedua saya ngeliat langit. Kayaknya belajar bintang bulan seru deh. Astronomi deh, udah kayak gitu. Jadi saya milih kuliah nggak mikir macam-macam, mikir kuliah yang santai gitu. Alhamdulillah saya masuk ITB. Nah masuk ITB juga sama. Waktu masuk itu juga Bapak Ibu, kan katanya masuk itu kan 50% usaha, 50% doa ya. Kayaknya doa ibu saya kuat banget Bapak Ibu. Karena saya usahanya sedikit, doanya yang kuat kayaknya waktu itu. Jadi saya akhirnya masuk ke ITB. Nah, saya masuk ITB, jurusan teknik geologi, IP saya 3,0. Hebat nggak? 3,0. 2 semester Bapak Ibu. Jadi 1,5 IP-nya per semester. Nilainya tuh kayak logat orang Makassar, kalau orang Makassar. D gitu Bapak Ibu. Nah, sama D ini logatnya. Nilainya. Nah teman saya bilang, sama lu mau jadi apa? IP segitu, cari kerja itu susah, minimal 2,75. IP 1, mah mau lulus juga enggak katanya. Saya bilang tenang aja,
Apa? Insya Allah ada jalan. Ya udah, jalan gitu kan. Nah, jalan terus gitu kan. Saya kuliah. Nah, di kampus saya di Teknik Geologi dulu satu angkatan itu 60 orang. Ceweknya dari 60 itu 4 wanitanya. Tapi bentuknya mirip-mirip cowok juga Bapak Ibu. Jadi kalau kita udah malam nongkrong gitu nggak ada kerjaan ngapain? Berantem yuk, gelut yuk. Orang Bandung bahasanya gelut gitu. Jadi ke jurusan lain, berantem. Nah biasanya saya yang disuruh bikin ributnya gitu waktu itu gitu. Beneran loh, saya cerita ke Anda supaya Anda tahu. Bukan saya mau pameran kenakalan saya enggak. Supaya Anda tahu sebelum saya tiansi, saya tuh orang kayak gimana. Saya pernah satu malam itu sama anak geodesi aja ributnya. Terus gimana? Lu teriak aja di depan himpunannya. Nanti ada yang keluar tabok aja siapa gitu. Gitu Bapak Ibu. Dan itu saya lakuin lagi gobloknya tuh Bapak Ibu. Beneran. Jadi supaya bikin ribut dulu saya cuma teriak, "Woi, ada yang keluar." Saya nggak kenal siapa, anak siapa, saya tabok. "Woi, awas lu ya," gitu. Terus jadi berantem Bapak Ibu. Jadi itu ngisi waktunya kayak gitu anak-anak ITB tuh. Lucu juga sih kalau mikir-mikir masa lalu tuh. Nah, suatu hari saya berantem sama anak jurusan lain, ketahuan dosen. Dipanggil ke rektorat. Terus seminggu kemudian ada surat dicabut status mahasiswanya 1 semester, diskors. Pas saya baca, alhamdulillah libur 6 bulan saya bilang gitu. Kan positif Bapak Ibu ya, libur 6 bulan asik. Ya udah saya kuliah kayak gitu. Sampai satu hari Pak Rizky, teman saya, sekarang peringkatnya 4 Diamond Director, tepuk tangan buat beliau ya, Rizky Kanata. Jadi saya dulu SMA kelas 1, beliau kelas 3. Beda angkatan di kuliah juga 2 angkatan. Tapi dia teknik elektro, saya teknik geologi di ITB. Nah kita udah kuliah, suka nongkrong di tongkrongan SMA. Nongkrong di sana ngobrol, ngebahas macam-macam. Nah satu hari Pak Rizky ini pakai kertas sama pulpen. Nanya nomor telepon teman saya yang di depan duduknya. Nomor lu berapa? Catet. Nomor lu berapa? Catet. Saya kan bingung, soalnya biasanya Pak Rizky itu gak pernah banyak ngobrol. Biasanya. Waktu itu saya tanya, tambah saya bingung, nomor saya gak ditanya-tanya Bapak Ibu. Kok gue gak ditanya sih saya bilang, ada apaan gitu. Kayaknya saya dianggap SP rendah ya, kurang potensial di sini gitu. Akhirnya saya yang nanya ke dia, emang ada apaan sih Ki? Kan temen yang manggilnya gak pakai pak-pak gitu. Ada apaan sih Ki? Ada bisnis, bagus, ikut aja ke kos-kosan. Saya mikirnya gini doang, namanya dengerin presentasi bisnis, denger penjelasan bisnis, kan gak ada ruginya, betul gak? Minimal nambah pinter lah. Ya udah, saya datanglah ke kos-kosan, dijelasin bisnis ini. Dia bilang gini, ini bisnis luar biasa, bisa dapat BMW, Mercy. Saya nggak tertarik Bapak Ibu, karena saya nggak suka mobil-mobil pendek. Saya pengennya Jeep gitu, yang gede-gede. Kalau ada polisi tidur nggak usah ngerem gitu, dihajar. Nah, pokoknya tipe saya tuh gitu. Makanya pas BMW, Mercy, sedan, saya nggak terlalu interest. Tapi pas dia bilang kita bisa keliling dunia, ke Eropa, bisa passive income, nggak kerja dapat duit. Saya langsung kena. Ini dia nih yang saya cari nih gitu. Saya langsung bilang ke Pak Rizky ya. Saya langsung bilang ke Pak Rizky, oke Ki, gue pasti join. Semangat banget. Tapi berbulan-bulan setelah saya ngomong gue pasti join, saya nggak join Bapak Ibu. Saya menghindar. Saya bilang ke orang rumah, kalau ada yang nelpon namanya Rizky, bilangin saya tidur apa enggak ada. Kalau dia nelpon ke HP, halo, gak kedengeran. Padahal kedengeran Bapak Ibu, pura-pura aja. Gitu. Pura-pura bego aja Bapak Ibu. Pokoknya saya menghindar dengan segala cara Bapak Ibu ya. Nah, ada gak punya teman kayak gitu hari ini? Menghindar gitu ya, ada ya? Mungkin lagi di sebelah Anda duduknya hari ini orangnya. Nah, dicolek dikit aja Bapak Ibu. Saya juga dulu kayak gitu soalnya ya. Ya silakan kalau mau tepuk tangan. Jadi saya menghindari Paris gitu lumayan 3 bulanan. Pokoknya kalau dengar ada dia, wah males ntar di follow up gitu. Pokoknya saya mikirnya gitu. Sampai satu sore saya lagi nongkrong di tempat SMA itu, di kios namanya. Mobilnya lewat, set gitu kan. Saya bilang mati saya bilang gitu kan. Saya langsung nutup muka, kelihatan. Udah lewat balik lagi mobilnya. Turun dari mobil. Terus senyum-senyum gitu, apa kabar Li gitu. Mukanya sok langsung baik-baik gitu Bapak Ibu. Ya samalah sama yang ngajak Anda ke sini kan tadi mukanya baik-baik kan. Udah minum belum, udah makan belum gitu. Perasaan gak pernah nanya udah makan gitu.
Jadi waktu itu ya gitu, Pak Rizky nanya-nanya apa kabar gini. Saya udah nungguin nih, pasti UUT. Ujung-ujungnya Tiansi, saya bilang. Bener. Terakhir dia bilang, "Tar malam ada acara nggak?" "Emang kenapa?" "Kebetulan ada OP," katanya. Kebetulan mulu dalam hati, saya bilang. Tiap hari kebetulan, Minggu kebetulan, Sabtu kebetulan, salah juga dibetul-betulin dalam hati gitu ya. Nah, jadi saya tuh negatif dulu. Tahu nggak, Pak Rizky itu ngajak saya ke OP, kayaknya kurang lebih 8 atau 9 kali Bapak Ibu. Baru saya akhirnya datang. Kalau dia berhenti di percobaan ke-7, mungkin saya nggak join Tiansi. Dan saya nggak tahu masa depan saya jadi apa gitu. Nah, jadi kalau Anda punya prospek yang menurut Anda potensial, diajak sekali, 2 kali, 3 kali nggak ini, ajak terus aja. Sambil nyari yang lain, jangan ditungguin, tapi ajak terus aja. Siapa tahu yang ke-9 dia join, jadi diamond di bawah Anda. Bener nggak? Nah. Jadi yang saya dapat pertama dari Pak Rizky itu soal persisten. Orangnya itu ngotot, bukan kasar ya, ngotot, ngerti nggak? Kalau orang ngotot, persisten, konsisten, itu orang mau nolaknya juga nggak enak. Dia mau nolak juga nggak enak lama-lama, karena kan konsisten terus gitu. Akhirnya saya datang, saya bilang gini, "Udah Ki, gue datang, tapi datang doang ya, nggak janji join." Udah, saya datang. OP-nya di hotel yang di Bandung itu hotel tua. Kayaknya sudah nggak direnov dari 1945 Bapak Ibu. Saking tuanya, pokoknya udah tua deh, karpetnya berdebu, pokoknya hotelnya udah nggak banget gitu. Ruangannya juga, untungnya di Bandung kan dingin, jadi nggak perlu AC juga dingin ruangannya. Nah waktu itu ruangannya gede, kapasitas mungkin 150, yang datang 20 orang. Anda bayangin nggak? Cuman 2 baris. 2 baris di depan datang, belakangnya kosong. Tapi saya mau udah datang aja. Terus yang jadi pembicara itu bintang 5, baru belajar bicara, baru belajar ngomong. Jadi pas dia presentasi di depan, saya aja yang baru sekali dipresentasi, tahu yang dijelasin salah, ngerti nggak? Tapi justru di situ saya mikir, wah, tanya ke Pak Rizky kan, itu bintang berapa Ki? Bintang 5 katanya. Tapi itu OP cuma ada minggu itu, minggu depan. Minggu ketiganya udah bubar Bapak Ibu ya. Memang cuma dibikin sama Tuhan takdirnya buat saya join aja kayaknya gitu. Nah, akhirnya saya di selesai acara ditanya sama Pak Rizky kan. Nanya udah lemes, "Gimana Li?" "Udah, gue join." Udah kaget kan. "Kok join?" "Ya mikirnya simple sih. Masa yang ngomongnya jelek gitu aja bisa, masa gue gak bisa gitu." Gitu aja simpelnya. Itu Bapak Ibu, itu tagline yang sampai sekarang masih berlaku. Kalau orang gitu bisa, kenapa saya nggak bisa? Simpelnya kan kayak gitu mikirnya, bener nggak? Jadi ada ibu-ibu ngelihat ibu-ibu di depan, ibu-ibu aja bisa, saya juga bisa. Simpel gitu. Itu percikan api kecil di awal yang sampai sekarang masih berlaku gitu. Justru itulah hebatnya bis ini Bapak Ibu, menggesek positif. Menggesek positif. Nah saya join, terus saya bilang sama Pak Rizky, "Ki, waktu saya ke OP itu, saya terus terang gak nyaman sama suasana. Saya dulu kan mulai di sini lagi gondrong. Nanti Anda lihatlah fotonya di belakang. Nah ini Anda lihat Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu ya, saya ngomong di mana-mana seluruh Indonesia. Pas saya tongolin foto ini, pas muncul foto ini, selalu ada ibu-ibu biasanya yang astagfirullahaladzim gitu. Kayak ngelihat apa gitu Bapak Ibu ya. Nah. Anda kalau ngelihat yang kayak gini, di itulah Semanggi gitu. Jam 11 malam. Lagi lewat depan Anda. Kepikir nggak, "Bang, mau ngerubah hidup nggak Bang? Saya ada bisnis Bang, bagus." Kepikir nggak Bapak Ibu? Kayaknya mending jauh-jauh ya Bapak Ibu ya. Nah, kelihatan nggak sececah muka diamond di sini? Kayaknya nggak juga Bapak Ibu ya. Makanya saya percaya Bapak Ibu bisnis ini, background apapun orang itu, background apapun Bapak Ibu, asal orangnya mau berubah, orang itu bisa berhasil di bisnis ini Bapak Ibu. Apapun backgroundnya. Nah saya waktu mukanya kayak gitu, gondrong, bikin rambut gimbal itu susah loh. Saya kan rambutnya lurus, di gimbal itu dibungkus aluminium foil, pakai waxing, terus dibakar. Nggak bisa sampoan. Jadi waktu saya gimbal sebulan itu ketombenya banyak Bapak Ibu waktu itu. Beneran. Terus saya dicukur, nah saya cerita aja ke Anda, beneran kejadian soalnya. Pas cukur ke tukang barbershop, saya udah bilang, "Mas digunting aja kan di Bandung."
gunting. Enggak, pakai alat ini bisa yang gitu kan. Nggak bisa, gunting aja, bisa katanya. Pas di berhenti Bapak Ibu alatnya. Saya diketawain sama orang-orang di belakang. Tukang cukurnya nggak percaya saya bilang. Nah jadi saya waktu itu datang ke OP, itu nggak nyaman sama suasananya. Lihat orang berjas, berdasi. Dulu itu saya nggak punya celana kain, celananya jin. Dan biasanya jin itu kan makin lama dipakai makin lemes ya. Makin jarang dicuci makin enak. Kalau udah gatel di paha dalam sini Bapak Ibu itu udah enak biasanya. Wah udah sebulanan nggak dicuci gitu. Nah jadi pas saya datang lihat pakai batik, pakai jas, apaan sih ini gitu. Terus MC-nya kayak tadi, kita kasih applause buat ini. Kenal juga enggak, applause ngapain saya bilang gitu. Terus pokoknya banyak lah yang bikin saya nggak nyaman waktu itu di OP itu. Nah, tapi saya bilang ke diri saya sendiri, saya mikir gini, kalau saya kerja kayaknya juga pasti ada nggak nyamannya pada saat kita bekerja. Contoh Anda yang karyawan, kira-kira waktu jadi karyawan pernah nggak agak slack sama atasan, sama bawahan, pernah nggak kira-kira? Kan pernah. Yang bisnis, buka restoran kah apapun, pernah ketipu nggak? Pernah profitnya turun nggak minus? Pernah juga kan? Jadi di bidang apapun kayaknya hambatan yang nggak nyaman selalu ada gitu. Nah saya mikirnya di Tiansi, toh nggak nyamannya juga hal yang baik gitu. Pakai jas, pakai jasi, rapi. Kenapa juga nggak apa-apa lah saya nyobain. Kalau emang bisnis ini bisa ngasilin 40 juta sebulan, passive income, setahun sampai 2 tahun. Ya Bapak Ibu. Sekarang saya nanya, buat Anda yang di Jakarta, ya. Anda di sini yang sekarang jadi karyawan, boleh angkat tangan nggak? Pengen kenalan aja saya. Angkat tangan aja, nggak usah malu-malu. Oke, tepuk tangan buat yang jadi karyawan. Nah, saya nanya, kira-kira Anda kerja di kantor Anda itu untuk dapat gajinya apa hobi? Ada nggak yang, saya dari Bekasi emang hobi saya Pak, naik macet-macetan, naik mobil tuh udah hobi tiap hari. Tiap pagi bangun pagi macet, balik juga macet, emang hobi. Enggak ya, buat dapat gajinya kan. Nah sama aja, saya mikir di sini kalau emang bisa ngasilin segitu penghasilan passive income-nya, kenapa nggak saya cobain? Simpelnya gitu. Ya udah, saya join. Terus saya bilang, karena saya nggak nyaman sama pertemuannya, saya bilang sama Pak Rizky, Ki, kayaknya gue jalanin tapi nggak ke OP deh. Pokoknya lu tunggu aja, gue pasti bintang 8, saya bilang. Wus, kayak ya, keren kan? Saya bilang, apa? Saya bilang ke Pak Rizky gini, kan temen gue banyak, musuhnya sih banyak juga, saya bilang gitu. Tapi ya udah tungguin aja. Untungnya nggak ditungguin. Pak Rizky naik bintang 4, 5, dulu kan dari bintang 3 ya, 4, 5, 6. Saya alhamdulillah bintang 3 Bapak Ibu, terus-terusan. Saya 3 bulan pertama itu nggak dapat downline sama sekali. Presentasi nggak? Presentasi saya kemana-mana, presentasi. Teman-teman itu kayak saya dulu, iya ya gue join, tapi nggak join-join Bapak Ibu. Makanya ini pesan buat Anda yang negatif, jangan kelamaan negatifnya. Nanti kalau Anda join, dapat downline-nya bisa susah juga Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya waktu itu 3 bulan nggak dapat downline sama sekali. Sampai ke stokis, bolak-balik tuh penjaga stokisnya hafal sama saya. Wih ada yang join Rul? Enggak, beli brosur habis saya bilang sini. Kayak gitu. Cuman karena tipe saya emang orangnya nggak nyerah Bapak Ibu ya. Saya tipenya memang nggak gampang nyerah. Saya ngelihat nih orang-orang yang berhasil kenapa bisa, kenapa saya nggak bisa. Simpelnya kayak gini, simpelnya kayak Anda kuliah di ITB, ada yang cum laude, ada yang kuliah 5 tahun, baru lulus 6 tahun. Ada yang DO nggak? Ada juga. Kalau ada mahasiswa DO, yang salah mahasiswanya apa orangnya? Mahasiswanya apa kampusnya? Maaf. Mahasiswanya. Jadi gini, saya ngasih gambaran ya. Makanya banyak ibu-ibu itu salah ngasih pendidikan buat anaknya. Anak kecil nih lagi jalan lucu-lucu, trek, nabrak meja, pek, jatuh, nangis anaknya. Mejanya dipukul, mejanya nakal, pek. Mejanya salah nggak menurut saya? Enggak kan, meja dari tadi juga di situ. Yang salah ya anaknya ngapain nabrak meja gitu. Jadi pola pendidikan di awal tuh kadang-kadang salah kalau jatuh terus mejanya nakal dipukul. Nanti dia kalau dalam hidupnya ada kendala yang disalahin orang lain gitu. Nah saya dulu mikir, yang lain bisa kenapa saya nggak bisa. Akhirnya Pak Rizky ngundang lagi saya ke OP. Jadi intinya gini Bapak Ibu, kejadian-kejadian semuanya itu, kalau di agama saya kan semua terjadi
atas izin Allah. Setuju nggak? Semua terjadi atas izin Tuhan. Ya, bahkan debu jatuh pun atas izin Tuhan katanya. Nah, sama juga dengan Bapak Ibu hadir ke sini. Bapak Ibu rekan-rekan bisa hadir di Gedung LIPI tanggal 19 November hari Minggu. Bisa duduk sini, memang udah diizinkan. Kalau nggak diizinkan kan bisa aja mau berangkat suaminya ngelarang, istrinya ngelarang, bisa nggak? Bisa. Lagi berangkat ban motor kempes, ban mobil kempes, bisa. Tabrakan di jalan, bisa aja kan. Anak sakit, bisa aja. Jadi banyak penghalang yang membuat Anda bisa nggak hadir di sini. Tapi Anda sudah hadir. Artinya emang udah ditakdirin ketemu gitu. Jadi ketemu ngelihat saya ngomong. Makanya kita ketemu ini kita maksimalin. Mudah-mudahan ada ilmu dan bisa ngerubah hidup Bapak Ibu 1, 2, 3 tahun ke depan. Nah, jadi waktu itu Pak Rizky nelpon lagi. Dia bilang, coba datang lagi aja ke OP. Ya udah deh, dengan berat hati saya datang lagi. Datang ke OP, OP-nya udah rame. Pak Rizky udah bintang 5 atau 6. Terus waktu itu bintang 5 di panggung. Bintang 5 dulu tuh setara bintang 6 sekarang. Dipanggil. Dikasih mic-nya satu-satu, mikrofonnya. Terakhir Bapak Ibu, nenek-nenek udah keriput. Dia megang mic gitu. Megangnya gemeteran, saya inget banget tuh. Dia bilang gini, nama saya Kristina, saya sudah 70 tahun. Saya jualan lotek. Saya aja sudah tua, wanita, bisa. Masa Anda nggak bisa? Katanya, wah Bapak Ibu. Anda kebayang nggak? Muka saya kan gondrong gitu tuh tadi. Pas saya dengar nenek itu dalam hati tuh, wah dalam hati ya Bapak Ibu. Kampret dalam hati tapi Bapak Ibu ya, wah gitu. Jadi saya tuh marah sendiri gitu. Masa dia bisa, gue nggak bisa gitu. Jadi saya nafsu sendiri sama ngelihat orang-orang yang bisa berhasil di BIS ini. Akhirnya disitulah saya memutusin komitmen serius di BIS ini. Nah mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang hadir di sini juga kepaksa gitu ya. Sampai dari rumah dikarungin, dikeluarin di mana nih? Di VS tiba-tiba gitu kan. Mungkin ada yang gitu kan. Ya toh nggak apa-apa, Anda kan sudah hadir di sini. Anda lihat acara hari ini, mudah-mudahan bisa dapat informasi dari acara hari ini. Oke? Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Nah, jadi saya cuman mau cerita, saya nggak cuma mau cerita hasilnya. Anda tadi lihat klip, kira-kira pengen nggak keliling dunia kayak tadi? Saya udah ke mungkin hampir 300 kota besar di 5 benua Bapak Ibu. Dan itu berkali-kali, ke Jepang saya 4 kali, ke Amerika 2 kali, USA, ke South Africa berapa kali. Sebutin kotanya yang jadi pusat destinasi wisata. Insya Allah saya udah ke sana, Barcelona, Madrid, New York, Washington, apalagi ya, South Africa, Tokyo, Seoul, apapun itu. Itu saya udah ke sana dan alhamdulillah semua dapat gratis dari Tianxi Bapak Ibu. Nah, tapi hari ini saya nggak cuman mau ngasih tahu hasilnya. Karena saya harus fair sama Anda, sama saya juga. Banyak orang di MLM ini cuman mau lihat hasilnya. Jadi kalau ditanya, siapa mau keluar negeri? Saya ke Hong Kong, mau presentasi? Dia gitu Bapak Ibu. Jadi hasilnya doang mau, kerjanya nggak mau Bapak Ibu. Ini tuh sepaket ya, sepaket. Kayak gini, orang nanam jeruk, nanam bibit jeruk. Tumbuhnya apa? Jeruk. Bisa nggak nanam jeruk, terus didoain, ya Allah tumbuhinnya apel ya Allah tolong. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya. Jadi sepaket Bapak Ibu. Hari ini saya mau cerita ke Anda. Ketika saya dulu mulai memutuskan serius di usaha ini. Ketika saya mulai dapat momentum menjalankan usaha ini. Saya pengen jadi bintang 8 di bawah 2 tahun. Punya income puluhan juta. Ya. Saya tahu hasilnya serius. Makanya saya kerjanya serius. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu sepaket. Dulu saya kuliah sambil kerjain di sini. Saya lulus by the way dari kuliah saya. Cuman saya dapat Mercy duluan sebelum saya lulus Bapak Ibu. Tapi Bronze Lion duluan sebelum saya lulus. Mau tahu nggak rahasianya gimana caranya dapat Mercy gratis sebelum lulus kuliah? Oh, saya dapat Mercy itu 3,5 tahun setelah saya join. Dapat Mercy. Mercedes-Benz C230 Sport waktu itu. Saya lulus kuliah 7 tahun Bapak Ibu. Jadi rahasianya kuliahnya dilamain sebenarnya gitu ya. Tapi lulus saya Bapak Ibu ya. Nah, terus ya kalau mau tepuk tangan yang ikhlas Pak, silakan Pak. Nah jadi waktu saya menjalankan usaha ini awal, saya ini tahu bakal serius. Jadi waktu saya itu dulu cuman kuliah, tadinya nongkrong main, saya pakai buat presentasi, home meeting.
Hari Rabu dulu, Rabu malam OP di Bandung, itu di deket ITB, ada OP malam. Terus hari Jumat OP di Jatinangor. Jatinangor itu pasarnya anak Unpad. Unfad kalau di Bandung dibilangnya. Kan kebalik P sama F ya. Anak Unfad. Nah terus Jumat malam saya punya grup di Lampung. Itu naik bis Damri. Kalau nggak Damri Keramat Jati, kalau nggak Arimbi lewat Jakarta ke Lampung. Kenapa naik bis? Naik pesawat mahal. Belum ada juga waktu itu pesawat Bandung Lampung. Jadi naik bis. Dan saya sering kali naik bareng Pak Rizky Panaga dan seringkali kita bayar di atas. Jadi dulu saya ingat banget di loket Keramat Jati itu, kalau bayar beli tiket itu 110.000. Kalau bayar di atas, jadi bisa udah jalan, kita nyetop di pinggir jalan, itu bayar cuma 70.000. Bayarnya nggak resmi Bapak Ibu, penumpang gelap, ngerti kan maksudnya ya. Nah, saya pernah sama Pak Rizky naik bayar di atas. Nah di Bakahuni itu kan selalu di Merak sama Bakahuni ada pemeriksaan penumpang, sesuai nggak sama jumlah tiketnya. Nah kalau udah pemeriksaan, kita disuruh ngumpet di kursi terakhir, ditutup korden sebelah WC Bapak Ibu. Suruh jongkok. Nah saya ingat banget saya pernah disuruh ngumpet gitu, jongkok sama Pak Rizky. Ketawa-ketawa, Ki ini proses. Nanti kita dapat BMW, Mercy, keluar negeri. Wah dahsyat, tos gitu kan. Anda ngelihat mahasiswa ya, coba bayangin mahasiswa 2 orang jongkok sebelah WC. Ngomongin BMW, Mercy, keluar negeri, kayak orang gila gak Bapak Ibu? Ya kayak orang gila ya, kalau dilihat pada saat itu kayak orang gila. Tapi alhamdulillah yang diomongin itu cuma setahun 2 tahun udah kejadian Bapak Ibu. Lewat bis ini. Jadi sekali lagi saya berproses ngejalan bis ini. Dulu waktu saya kayak gitu, berjuang, kuliah presentasi, Sabtu Minggu seminar. Teman-teman saya bilang, teman-teman dekat gitu sambil ngerangkul gitu, lu masih muda, ngoyo banget sih kerja, santai lah bro hidup. Kalau di geologi manggilnya brur, bahasa Belanda, santai lah brur, masa Sabtu Minggu seminar gitu. Saya bilang, udah lah lu kan temen gua, doain aja sukses, kan kalau gua sukses juga gua traktir, lu mau kan? Bilang iya mau katanya. Nah akhirnya teman saya ini sekarang banyak yang kerja di Jakarta, jadi karyawan. Sabtu Minggu mereka pulang ke Bandung, Senin Jumat di sini. Saya sering isengin, Senin pas kalau saya di Jakarta, saya WA, woi ngopi yuk, kapan? Ini sekarang, Senin jam 2, kerja gua katanya. Besoknya saya WA lagi, ngopi yuk, gua traktir deh. Kapan? Ini jam 10, Selasa. Wah kerja gua, langsung saya telepon. Woi santai lah brur, masih muda saya bilang gitu kan, saya candain. Masa Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat kerja, banyak amat kerjanya saya bilang. Santai lah masih muda gitu. Wah lu balas gua lu katanya gitu. Nah intinya Bapak Ibu, menurut saya gini, hidup itu kan pilihan. Saya nggak nyerang apapun profesi Anda, cuman gini. Anda kalau makan di restoran, lebih baik makan dulu, Anda makan dulu atau bayar dulu? Jawab dong, makan dulu apa bayar dulu? Tergantung restorannya jawabannya. Kalau makan di Padang, makan dulu baru bayar. Kalau makan di fast food, di KFC, di McD, bayar dulu baru makan. Sama aja di hidup ini Bapak Ibu. Anda mau senang-senang sekarang, buang-buang waktu, toh ntar ada saatnya Anda bayar juga di hidup Anda. Mendingan kalau saya bayar sekarang, nikmatin kehidupannya kemudian gitu. Nah, banyak juga bilang ke saya gini, lu orangnya rajin, makanya berhasil. Jadi banyak komen-komen tuh banyak banget Bapak Ibu. Jadi waktu saya join, ada yang komen gini, yang berhasil itu orang-orang rapi-rapi, yang kayak kita mah berandalan, begundal mana bisa katanya gitu kan, berandalan. Tapi begitu saya berhasil, orang yang sama ngerangkul saya, memang Rul, gue udah tahu dari dulu lu bakat katanya. Saya bilang, bakat iya, ada tai lalat tuh di pipi, di bibir katanya. Itu tandanya lu pinter ngomong. Saya bilang, kenapa tai lalat gua nggak dibahas pas gua bintang 3 dulu, saya bilang. Kenapa udah God Lion baru bahas tai lalat, saya bilang gitu. Ya, jadi orang itu intinya lucu Bapak Ibu, kalau ngomong tuh suka ya ngomong aja gitu. Contoh gini deh, siapa ya yang di depan ya? Bapak yang baju, yang kemeja putih dasi hitam, namanya siapa Pak? Ya itu Bapak. Nah ya, Mas Rizky, udah bintang berapa sekarang? 5. Yakin nggak bisa berhasil di sini? Yakin? Dari muka sih kayaknya kurang meyakinkan loh.
Gelap aja kelihatannya kurang meyakinkan, apalagi terang. Umur berapa? 23. Nah itu, yang sukses itu yang mulainya di umur-umur genap. Saya 22 mulainya. Kalau 23, terus apa lagi ya? Anak keberapa? Anak ketiga. Nah, saya anak sulung, makanya bisa diamond. Kalau anak ketiga susah kayaknya. Gitu. Kuliahnya teknik apa? Dulu, nggak kuliah? Nggak kuliah, nah, itu lagi. Rata-rata yang berhasil itu yang sempat kuliah. Aduh. Nggak, saya bercanda ya, Pak Rizky pasti sukses, insya Allah gitu. Tepuk tangan buat beliau. Nah, nih ya, saya cuma nyontoin. Saya ngomong kayak gitu tadi, mikir nggak ngomongnya? Enggak, asal ngomong aja. Iseng doang ngomong gitu. Lu nggak berhasil, susah. Nah, seringkali di luaran tuh kayak gitu Bapak Ibu. Banyak orang komentarin kita, orang tuh asal ngomong. Tapi yang ngomong aja ngasal, sayang yang diomongin, dipikirin. Lu tuh nggak bisa. Ya juga ya, nggak bisa ya. Yang bisa anak sulung, iya juga gue anak ketiga, makanya susah, pantesan gitu. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi hal-hal yang nggak masuk akal jadi masuk karena Anda dipikirin, gak usah dipikirin, jalan aja terus. Tadi Pak Johan ceritakan bagus ya, monyet budak Bapak Ibu. Naik aja, ntar juga dapat pisangnya gitu, simpelnya gitulah. Nah jadi waktu saya mulai, ya banyak teman-teman kayak gitu, komentarin, ngeledekin, ya ngebecandain. Tapi saya sampai detik ini baik-baik aja sama teman-teman saya. Hubungan kami baik-baik aja, kita saling ngedukung. Justru kalau teman yang baik kan gitu ya. Temennya mau berjuang didukung lah. Kalau berhasil kan sama-sama senang. Setuju? Setuju ya? Nah itu pas saya mulai di sini Bapak Ibu. Jadi ya banyak yang saya lakuin waktu itu ngebuang waktu luang saya. Nah tadi teman-teman bilang lu rajin sih makanya berhasil. Nah saya nanya sekarang, lebih rajin mana? A, kerja 2-3 tahun pakai waktu luang terus bisa pensiun puluhan tahun. Atau B, kerja puluhan tahun sampai umur 60-an baru bisa pensiun. Rajinan apa B? Rajin yang B lah, puluhan tahun kerjanya. Saya bilang ke teman gue, saya salah loh. Kalau gue rajin gue jadi karyawan, saya bilang gitu. Justru karena saya pengen punya kehidupan bebas, saya ngerjain bis ini serius, 2-3 tahun. Ya gitu Bapak Ibu. Sampai detik ini saya masih ngelakuin bis ini. Cuman saya boleh milih kapan mau kerja, kapan enggak. Misalnya saya pengen naik sepeda 2 hari naik gunung gitu. Ya udah naik gunung HP matiin. Gak usah izin siapa-siapa, enak gak kira-kira? Enak, saya mau ngunjungin ibu saya, contoh misalnya waktu itu sempat di grup keluarga lagi malam-malam di Bandung jam 8-an, ibu saya bilang ibu pusing nih kayaknya mau dirawat di rumah sakit. Detik itu juga saya baca WA, saya langsung berangkat ke Jakarta. Gak usah izin siapa-siapa, gak usah mikirin duit bensinnya apa, berangkat aja gitu. Enak gak kira-kira Bapak Ibu? Punya pilihan waktu kayak gitu. Kan banyak orang untuk ngejenguk orang tuanya aja mesti izin bosnya, bener gak? Beneran loh. Anda mesti mesti ngerasain supaya tahu nikmatnya punya kebebasan uang dan waktu. Ntar saya jelasin lagi di belakang. Cuman intinya kalau Anda bebas waktu itu sedap banget Bapak Ibu. Anda ke Ancol, pernah nyobain gak? Ke Ancol Senin jam 7 pagi. Bawa anak-anak, itu kayak laut pribadi Bapak Ibu. Dikit banget yang berenang, kan enak banget. Udah lebih murah, kan lebih murah kalau hari biasa dibandingin weekend. Itu enaknya bebas waktu Bapak Ibu. Banyak orang udah tahu kan Senin lebih sepi. Kenapa Sabtu Minggu berangkat ke Ancolnya? Karena nggak ada pilihan. Kebayang ya? Saya mengerjakan bis ini supaya hidup saya punya pilihan. Supaya tidak ada kata harus dalam hidup saya. Nggak ada orang yang ngomong harus gini, harus gini, harus gini. Makanya saya mau berjuang di bis ini Bapak Ibu. Nah cari alasan Anda. Kita langsung ke slide aja Bapak Ibu. Ini apa yang saya perjuangin dulu sambil saya cerita, sambil saya liatin ke Anda slide-nya. Ini di South Africa, judulnya Cape of Good Hope, Tanjung Harapan. Benua Afrika titik paling selatannya, jadi Tanjung Harapan. Terus ini di Masjidil Haram di Mekah, saya udah umroh 4 kalian. Alhamdulillah juga 2 bulan lalu baru haji Bapak Ibu. Yang entah gimana saya kemarin mikir, pokoknya harus haji kayaknya tahun ini. Dan dapat jalan bisa berhaji tanpa ngantri. Saya mau cerita, waktu saya pertama dapat umroh, ini foto saya umroh pertama kayaknya tahun 2007. Umur saya masih 26. Jujur waktu itu kondisi saya ya maksudnya anak muda, bacaan sholat juga banyak yang lupa waktu itu. Dapat tiket umroh 2 orang, nggak boleh diuangin. Soleh nggak soleh berangkat gitu.
Beneran Bapak Ibu, ini saya ngomong beneran, nggak bercanda. Maksudnya gini, kepaksa berangkat. Sekarang jujur, kalau Anda dapat uang 20 juta cash, kepikir nggak langsung dihabisin buat umroh? Ayo jujur. Mungkin sebagian DP mobil, sebagian bayar utang, sebagian beli motor, bener nggak? Nah, One Vision dulu ngasih tiket umroh, nggak boleh diuangin. Tadi soleh nggak soleh berangkat gitu. Ya udah, saya berangkat deh gitu waktu itu. Ya alhamdulillah pas di sana ngelihat Ka'bah, ngelihat orang tawaf, lihat di Madinah, di Masjid Nabawi, wah nangis aja inget dosa-dosa. Dan ya alhamdulillah saya ngerasa di bis ini kita tidak hanya dapat uang, tapi bisa dapat spiritual juga. Nah buat Anda yang muslim, banyak nggak yang impiannya ingin ke Tanah Suci? Banyak ya? Nah saya cuman bilang mungkin Anda berdoa sama Tuhan, ya Allah saya pengen ke Mekah. Mungkin jawaban dari doa Bapak Ibu itu Anda diundang ke ruangan hari ini, mungkin. Karena kan nggak mungkin Anda berdoa, ya Allah saya mau umroh. Tiba-tiba ada tiket dari langit, tuing, tuing, tuing. Tiket umroh gitu kan nggak ada. Itu mah di kartun-kartun Bapak Ibu ya. Jawaban dari doa Anda mungkin Anda diundang ke acara hari ini. Kita berjuang sama-sama, tahun depan ada bintang 8, punya bonus puluhan juta, bisa umroh sekeluarga Bapak Ibu. Amin. Ini tapi Jakarta udah bener loh Bapak Ibu. Tahu nggak dulu waktu saya join awal, salah satu sikap positif saya itu gini, kalau pembicara ngomong, kalau saya bisa, Anda bisa. Dalam hati, amin, saya bisa. Saya ngelihat diri saya itu jadi bintang 8 bisa, jadi God Lion bisa. Banyak orang tuh kebalik. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Dalam hati, masa, yang bener loh gitu kan. Dalam hati gitu. Jadi didoain positif malah negatif gitu Bapak Ibu. Nah saya ngasih gambaran pikiran kita ini luar biasa. Saya mau ngasih Bapak Ibu permainan soal kekuatan pikiran. Menurut Bapak Ibu, jari tangan kanan sama kiri kita panjangnya sama nggak? Coba Anda ikutin saya nih ya, terutama yang baru. Jarinya gini, ini ada garis di bawah telapak tangan Anda. Garisnya disamain, terus ujung jarinya disamain. Nanti Anda lihat ujung jarinya mirip-mirip panjangnya. Nah, terus sekarang Anda sama saya bareng ngomong tangan kanan lebih panjang. 3 kali aja, kanan lebih panjang. Kita panjangin jari kanan kita. Ya, sama saya ya, hitungan ketiga ngomong bareng ya. Sambil gini, 1, 2, 3. Kanan lebih panjang, kurang kenceng. 1, 2, 3. Kanan lebih panjang, kanan lebih panjang, kanan lebih panjang. Ayo silakan, sekarang disamain lagi. Nanti jari yang kanan lebih panjang loh. Ya kan, oh iya gitu, banyak yang kayak gitu. Nah sekarang jari kiri. Kalau masih penasaran jari kiri. 1, 2, 3. Kiri lebih panjang, kiri lebih panjang, kiri lebih panjang. Ayo. Ya, nah. Udah ini permainannya sederhana doang. Yang melankolis jangan sampai malam. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Nanya sampai malam, kok bisa ya? Kok bisanya? Ibunya masuk. Lu ngapain tong? Gitu kan. Gini-gini. Nah. Ini permainan kita lo gini Bapak Ibu. Bahwa pikiran kita ini luar biasa. Kalau kita mikir bisa, insya Allah tuh jalannya kebuka. Kita tinggal nyari, Allah ngasih jalan buat kita gitu. Kita tinggal mikir, bisa colong kasih jalan. Ntar jalannya kebuka. Tapi kalau dari awal mikirnya susah, jadinya susah beneran. Pikiran kita ini luar biasa Bapak Ibu, beneran. Jadi di bis ini yang saya belajar tuh soal sikap positif. Soal sikap positif itu yang dahsyat. Semua orang hebat di dunia itu kan punya sikap positif, bener nggak? Contoh gini, penemu lampu. Anda pernah baca nggak di buku, lampu itu disebutkan Thomas Alva Edison nemuin lampu. Itu percobaan sampai gagal 10.000 kali. Sekarang nggak usah ngelakuin percobaan 10.000 kali. Anda saya minta ngitung 1 sampai 10.000 aja, capek nggak? Coba ngitung, 1, 2, 3, udah 1.200, berapa tadi ya? Lupa ngitung lagi dari awal. Kan lupa Bapak Ibu ya, ngitung lagi dari awal lagi. Jadi 10.000 kali gagal, tetap optimis. Bisa nih saya bikin lampu, bisa nih. Itu orang yang optimis Bapak Ibu, orang yang pikiran positif. Penemu-penemu orang-orang besar tuh orang yang positif. Di bis ini kita nggak ngajak Anda jadi ilmuwan, penemu apa enggak. Anda mikir positif aja. Diri Anda bisa berhasil, hidup Anda bisa berhasil lebih baik daripada hari ini. Betul nggak? Siapa di antara Anda yang ingin hidupnya lebih baik dari hari ini? Nah, semua orang pengen. Ketika Anda angkat tangan, isi pikiran kita beda-beda. Ada yang saya pengen bayar utang sekeluarga. Saya pengen lunasin hutang orang tua saya. Saya pengen bangun rumah. Saya pengen umroh sekeluarga. Saya pengen sekolahin anak saya di sekolah yang terbaik. Betul nggak? Tiap orang beda-beda.
Nah mudah-mudahan Bapak Ibu, bis ini bisa jadi kendaraan, insya Allah, buat kita sampai ke impian kita. Saya kasih analogi sederhana, dari Jakarta, saya mau ke Surabaya. Paling cepat naik apa? Pesawat, 1 jam nyampe. Kalau saya naik kereta bisa? Bisa. Kereta eksekutif berapa jam ya? 10, 11. Kereta ekonomi bisa 20-an, tiap stasiun berhenti Bapak Ibu. Naik mobil bisa? Bisa, sekitar 18 jam mungkin, 20 jam. Naik sepeda bisa? Bisa, mungkin 2 hari, 3 hari, tapi nyampe juga. Jalan kaki bisa nggak? Bisa, Anda ke Gambir, jalan aja ke timur, ikutin rel kereta. Pasti nyampe Surabaya Bapak Ibu. Nggak mungkin nggak nyampe kalau jalan terus. Gitu. Jadi yang buat kita nyampe ke sana, cepat atau enggaknya apanya? Kendaraannya. Bis ini tuh kendaraan. Ini Anda, itu impian Anda di situ. Anda pengen umrohin sekeluarga, pengen bayar hutang keluarga, pengen bangun rumah. Untuk ke sana Anda butuh kendaraan. Nah, bisnis ini buat saya pertama bisnis ini udah syariah. Buat yang muslim tentu penting. Sekarang zaman hijrah, banyak orang pengen yang syariah. Bisnis Tiansi, marketingnya sudah dapat syariah. Tepuk tangan buat Tiansi. Jadi kita berjuang di sini dengan kendaraan ini, itu sampai ke sana lebih cepat. Setahun 2 tahun bisa sampai gitu ke impian kita. Jadi sekali lagi saya nggak fanatik sama Tiansinya, tapi saya fanatik sama impian saya. Kalau buat saya impian saya penting, kendaraan jadi penting juga. Paham ya Bapak Ibu ya? Saya nggak fanatik sama Tiansi ya, mau lamanya Singalangit, Kecoa Nungging, terserah deh Bapak Ibu gitu. Yang penting ini bisnis bener, buat orang sehat, buat orang sejahtera, udah gitu aja. Simpelnya gitu. Nah, saya waktu itu ngejalanin tadi balik lagi, saya serius banget. Saya presentasi, bahkan pernah sekali presentasi 4 kali, 5 kali, itu udah biasa gitu. Ya buat saya itu cuman ketemu orang, presentasi ditolak kayak gitu-gitu doang. Kan nggak ada yang gimana ya, nggak ada yang berat-berat banget, betul nggak kira-kira? Sebenarnya ngerjain bisnis itu gitu-gitu aja, nggak ada yang rumit gitu. Nah ini waktu saya umroh, alhamdulillah ngajak ibu, ngajak keluarga saya, adik saya. Jadi dari bis ini berapa kali lah dapat umroh, alhamdulillah. Ini di Paris namanya Louvre, di bawahnya itu ada Mona Lisa. Jadi ada lukisan Mona Lisa yang terkenal mahal sekali di Louvre. Saya 3 kali ke sini. Ini di Yosemite National Park di dekat San Francisco. Waktu saya turun dari mobil ngelihat pemandangan ini, saya langsung gini, kayak di laptop saya bilang gitu. Anda kalau buka laptop, kan wallpapernya kan gitu kan. Belakangnya pemandangan gunung gitu. Saya serasa dalam laptop nih, seru banget. Langsung kayak orang udik Bapak Ibu di sana ya. Tapi seru banget jalan-jalan ke luar negeri. Jadi saya sekarang sudah menikmati jalan-jalan ke luar negeri ini ke tempat-tempat yang nggak biasa. Karena kan tempat-tempat yang biasa kayak Eiffel apa itu udah berapa kali. Jadi nyari-nyari yang nggak biasa. Kan kalau orang baru pertama ke luar negeri kan apa aja di foto kan. Tong sampah, ada tulisan Parisnya, foto gitu. Wih, gotnya bagus, foto, selfie gitu. Kelihatan Bapak Ibu, semuanya difoto. Ini di Yosemite San Francisco, ini di Golden Gate di San Francisco juga. Ini jembatan yang dibangun tahun 30-an. Ini saya diving di mana-mana ya, saya diving di Bali, di Aceh, di mana-mana. Saya hobi banget diving dan Indonesia itu salah satu negara dengan terumbu karang terindah di dunia. Karena kita negara tropis Bapak Ibu ya. Dia itu lagi diving, saya pernah diving bawa flip chart Bapak Ibu. Mana tahu ikannya positif Bapak Ibu ya, nah bawa lagi. Beneran ada fotonya loh, nggak saya masukin aja, iseng doang bawa flip chart. Habis diangkat udah rusak flip chartnya Bapak Ibu ya. Next. Ini di Nepal, di Gunung Everest, tapi saya nggak sampai atasnya, cuman sampai ketinggian hampir 5.000. Kalau saya naik gunung, mentalnya itu sama ketika menjalankan usaha ini. Naik gunung itu sebenarnya bukan bertarung sama gunungnya, tapi sama diri sendiri. Karena kan tangganya gitu-gitu aja kan, puncaknya di situ-situ aja. Pas lagi naik kakinya pegel, berhenti dulu bentar, mau nggak jalan lagi? Kakinya lecet, kelingkingnya, mau nggak di tensoplas dikit terus jalan lagi? Gitu aja simpelnya kan. Puncaknya kemana-mana nggak? Enggak, di situ-situ aja, nggak kemana-mana Bapak Ibu. Tapi di BC ini juga sama. Bintang 8, Bronze Lion, Diamond, peringkatnya kemana-mana nggak? Maksudnya lebih susah nggak lama-lama? Malah lebih gampang. Dulu 4 miliar butuh kaki, sekarang nggak butuh kaki 1,3 miliar. Lebih gampang. Selama Anda jalan terus, ini join bintang 5, jalan. Capek boleh istirahat dulu. Sehari 2 hari aja jalan lagi. Jangan kelamaan. Soalnya banyak orang gini, Pak
WA, telepon. Kemana aja? Saya lagi down pak. Sambil gitu ngomongnya, down. Terus gimana? Iya lagi down pak, istirahat dulu ya. Berapa lama? Sebulan gitu. Oh, pertanyaan saya gini, kalau dia down, terus dia keluar dari lingkungan, tambah down atau jadi semangat? Tambah down. Saya nggak pernah ketemu orang yang lagi down, ngilang, terus balik lagi Bapak Ibu. Biasanya ngilang sebulan terus selama-lamanya Bapak Ibu. Biasanya gitu. Jadi lingkungan ini salah satu cara kita untuk membuat kita tetap semangat. Saya pun butuh VS seperti ini gitu. Saya pun butuh ngelihat Pak Johan Impact, Pak Haryanto Impact, saya pun butuh gitu. Ngelihat motivasi-motivasi dari rekan-rekan leader yang lain. Oke? Nah, sampai mana cerita tadi? Naik gunung ya, selangkah lagi, nyampe, berhenti lagi, selangkah lagi, nyampe. Selama ada ngelangkah terus, puncaknya sampai nggak kira-kira? Sampai. Jadi bukan bertarung sama siapa-siapa, sama diri sendiri. Sebenarnya sama setan dalam diri yang ngebisikin, udahlah capek nggak usah jalan, sini aja enak lagi. Mau nggak ngelawan itu gitu. Oke? Ini di Turki, di Efesus. Ini salah satu rumah yang saya beli di BIS ini. Itu ada Panaga kebetulan fotonya. Jadi saya di BIS ini yang saya bersyukur. Income saya benar-benar di luar apa yang saya bayangin Bapak Ibu. Dulu waktu saya mulai BIS ini kan masih anak kuliah. Saya cuma pengen 2 sampai 3 juta sebulan income-nya, bonusnya. Tapi beneran saya nggak kebayang bisa dapat income segitu. Makanya bercandanya gini, saya sama Pak Rizky kalau datangin rumah orang, prospek nih. Terus negatif, wah Tiansi nggak jalan, wah langsung bisa kita beli rumahnya Bapak Ibu. Detik itu juga gitu ya. Bercandaannya begitu ya. Nah, saya nggak maksud menyinggung, jangan dimasukin ke hati ya, ditusukin aja Bapak Ibu ya, mohon maaf. Nah, jadi itu soal penghasilan dan saya di sini sampai detik ini saya nggak berubah loh gaya hidupnya. Maksudnya gini, saya masih suka di Bandung naik motor, saya punya Vespa, ada motor Harley, ada motor tua, ada mobil juga kayak gitu. Saya masih menikmati sore-sore naik Vespa, naik sepeda gitu. Karena di Bandung enak udaranya juga. Kadang-kadang OP saya masih naik Vespa gitu. Kok ditanya, kok gitu Pak, kok naik sepeda? Ya biarin kan saya diamond, terserah mau naik apa juga bebas lah ya gitu. Nah, intinya Bapak Ibu, buat saya kehidupan bebas itu tidak harus naik mobil mewah. Jadi punya pilihan, enak gak kira-kira punya pilihan? Nah banyak orang, iya Pak saya juga naik motor karena emang suka gitu. Padahal sebenarnya gak ada pilihan lain Bapak Ibu. Nah gini loh, kalau lagi hujan enakan naik motor apa naik mobil? Naik mobil kan, mana enak kehujanan Bapak Ibu. Tapi kalau lagi cerah kan enakan naik motor. Banyak orang mau hujan, panas, disiksa terus motor Bapak Ibu. Kalau bisa menjerit ya Bapak Ibu. Belum lunas pula gitu ya. Nah jadi sekali lagi BIS ini buat saya cerita ini insya Allah bukan mau pameran. Insya Allah saya cuma mau cerita potensi BIS ini. Karena kita di BIS yang sama. Kita di Tiansi Syariah. Kita di BIS yang sama. Saya pernah jadi Anda baru join. Saya pernah duduk gak bawa prospek. Pernah. Saya pernah nungguin orang di depan VS di Jakarta. Nelponin. Ayo di mana? Dari sejam lalu ngomongnya di jalan Bapak Ibu. Gak nongol-nongol. Kayaknya di jalan ke WC di kamarnya Bapak Ibu ya. Saya pernah ngalamin itu semua gitu. Proses yang Anda alamin. Saya pernah alamin. Jadi buat Anda yang berjuang, insya Allah saya ngerti hati saya sama Anda Bapak Ibu. Karena saya pernah ngelewatin proses itu. Dan saya berjuang, saya dapat penghasilan yang gak kebayang sama saya. Dan saya belajar soal ngatur finansial. Dari BIS ini, dari bonusnya, saya sangguin tapi gak boros. Beli HP juga gantinya berapa tahun sekali baru ganti. Kalau belum rusak ya nggak usah ganti gitu. Jadi saya bisa beli apartemen, di Balikpapan ada kondotel. Di rumah ini saya beli 1 miliar 2009, 1000 meter. Sekarang 1 meter 6 jutaan, jadi 6 miliar kurang lebih nilainya. Dan saya beli properti dan mobil itu, alhamdulillah semuanya cash, nggak pakai kredit-kreditan Bapak Ibu. Ya. Anda mesti ngerasain juga nikmatnya beli cash, bisa nawar Bapak Ibu. Harganya berapa? Segini, udah segini aja. Duitnya gimana Mas? Langsung hari ini saya transfer bisa. Oh gitu, ya udah deh boleh gitu Bapak Ibu. Kan kalau pakai KPR lama, ya kan proses dulu seminggu, 2 minggu. Ini mah langsung gitu, jadi bisa nawar, seru deh. Seru ya. Katanya kurang ajar banget nih pembicara ngomong seru-seru gitu. Nah, jadi ya silakan kamu tepuk tangan. Saya tuh cuman mau ngasih gambaran. Ini saya yang sekarang. Anda jangan lupain foto gimbal tadi Bapak Ibu. Dulu saya nggak kebayang bisa sampai level ini. Saya pun nggak kebayang bisa ngomong di depan ribuan orang seperti ini.
Kalau dulu saya nggak join Tiansi, saya nggak tahu Bapak Ibu. Ini yang saksi di sini tahu saya SMA Dokter Aji. Dokter Aji ini angkatannya Pak Rizky, sekarang Silver Lion tuh depan saya persis. Beliau dulu kelas 3, saya kelas 1. Beliau ini diem gitu, diem nggak banyak ngomong gitu. Dalam arti kayak kungfu Panda gitu dulu ya, Bapak diem gitu. Nah dulu kayak gitu. Mumpung saya terakhir ngomong bebas mau ngomong apa ya Ji, Pak Dokter. Nah, jadi saya dulu nggak kayak gini gitu, kebayang nggak? Maksudnya perubahan yang dikasih Tiansi itu luar biasa. Nah dari BIS ini saya bisa beli banyak kendaraan, banyak rumah, tapi itu jadi aset aja. Ini mobil Mercy yang saya dapat dari Tiansi 2007, itu motor BMW yang kiri, GS 700 cc-an, next lagi. Ini saya latihan nembak sama Kopassus, itu senapannya beneran sniper, harga senapannya 300 juta Bapak Ibu. Senapan sniper, sasarannya 1 kilometer, next. Itu villa di Lembang, di Istana Bunga. Saya juga beli cash dari BIS ini. Suka disewain Sabtu Minggu kalau ada keluarga mau liburan. Ya lumayan buat uang main lagi Bapak Ibu, duit sewanya ya. Itu di Gunung Kinabalu di Malaysia. Salah satu gunung tertinggi juga. Next. Nah ini waktu saya nikah 2014. Waktu saya nikah teman-teman komen, lu nikah juga ya, kirain membelah diri katanya. Kirain kayak amuba Bapak Ibu membelah diri. Nah saya nikah 2014, alhamdulillah setahun kemudian 2015 bulan yang sama, April saya nikah, April anak saya lahir yang pertama, next. Ini waktu habis nikah bulan madu passion trip di USA. Jadi ke New York, ke macam-macam gitu ya, muter-muter, next. Nah ini di Times Square, ya mirip lah sama di Blok M Bapak Ibu ya. Dimirip-miripin lah biar Anda senang Bapak Ibu ya. Nah. Jadi di sana tuh enak banget, suhunya ya 15 derajat, udaranya bersih, naik di bis double decker, ya. Cuma saya tahu nggak saya ngapain di sana? Cuma nyeduh ini pop mie di situ. Tapi nikmatin banget suasananya sambil makan pop mie gitu. Ingat, dulu susah banget dapat online, ngajak orang ke pertemuan susah. Sekarang bisa jalan-jalan, alhamdulillah gitu. Itu sering banget Bapak Ibu. Semakin pahit kenangan yang saya ingat dulu, semakin manis tuh rasanya di sana Bapak Ibu, beneran. Semakin gak enak kenangannya dulu. Nah jadi hari ini Anda yang lagi ngelewatin kenangan-kenangan gak enak, kumpulin aja Bapak Ibu. Ya kumpulin dan terus berjuang sampai Anda berhasil. Supaya ada manisnya. Kan kasihan kalau pahit terus berhenti. Cuman dapat pahitnya doang, bener gak Bapak Ibu? Iya kan? Jadi pahit susah terus berhasil, kan seru ceritanya. Ya. Next, ini waktu akikah anak saya yang pertama. Ini waktu sa'i, waktu umroh tahun lalu, tahun 2016. Sa'i, saya gendong di belakang. Next. Ini di Scotland, jadi saya sekeluarga. Saya, orang tua saya, istri saya, anak saya, adik saya sama anaknya semuanya. Kalau Pak Imam ini mayor angkatan laut jadi nggak bisa keluar negeri Bapak Ibu. Kalau keluar negeri dia disangka intel. Mau perang nanti negaranya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa keluar negeri. Jadi berangkat rame-rame dari Skotlandia, dari Edinburgh. Terus Skotlandia itu ke bawah ke Wales negaranya Gareth Bale. Bukan Wallace Bapak Ibu ya, Wales. Nah turun ke Manchester, turun lagi ke bawah gitu. Itu seru banget. Dan Anda tahu nggak, hal-hal kecil di perjalanan itu masih keinget sama saya. Saya ngeliat bapak saya sama ibu saya tidur di bis, mukanya capek tapi happy gitu. Di situ aja saya bisa nangis loh ngeliat kayak gitu. Kebayang nggak? Ini orang yang ngelahirin saya, yang ngebesarin saya. Terus orang yang udah pensiun sekarang, alhamdulillah dari BIS ini bisa diajak jalan-jalan. Saya nggak tahu Anda punya keinginan gitu nggak buat orang tua Anda gitu. Nah itu keinginan terbesar saya, makanya saya berjuang di BIS ini. Ini di Barcelona Bapak Ibu ya. Nah ini klub saya Bapak Ibu ya. Saya ada foto depan Bernabeu, spanduknya anti Madridista Bapak Ibu. Wah seru banget. Tapi fotonya bentar, foto-foto takut digebukin orang Madrid saya bilang gitu. Ini di sana, saya udah nonton Messi live 2 kali. Di sini juga pernah, 2015 pernah juga. Ini stadion bola semua, yang kanan itu MU, itu Old Trafford, bawah Barcelona, kiri Anfield, Liverpool. Yang di atas tuh anak saya waktu itu, dia baru belajar jalan. Belajar jalannya di Stamford Bridge di Chelsea Bapak Ibu ya, di London. Nah, itu yang atas. Kan masih jatuh-jatuh, tapi di rumput itu saya bilangin, ayo jalan, jatuh juga gak apa-apa, empuk rumputnya saya bilang gitu. Jatuh aja gak apa-apa.
di Chelsea, di itu yang tengah di Barcelona di Camp Nou. Ini waktu jadi pembicara di seminar, bukan di seminar, konferensi Tianxi tahun 2016, 16, next. Nih pas terima villa, ya pas dapat juga seru banget, rekeningnya bergetar lagi, gitu Bapak Ibu, wah seru. Nah ini grup saya yang tahun terakhir kemarin terima BMW X1. Jadi saya pribadi dari saya dapat income udah puluhan juta, sebenarnya buat saya udah cukup segitu. Jadi buat saya tuh uang bukan jadi motivasi saya lagi buat berjuang di sini. Bukan buat saya gitu. Saya di sini tetap serius, tetap presentasi, tetap mau sharing. Kemarin saya Grand OP di Lampung, saya baru nyampe malam langsung VS di sini. Saya tetap mau ngelakuin ini semua karena ya ini buat insya Allah saya bisa sedekah ilmu yang saya dapat, sharing apa yang saya dapat di bisnis ini buat bisa ngelihat lebih banyak lagi orang-orang berhasil di sini Bapak Ibu. Bisa ngelihat lagi orang-orang Pak Hamdani, Pak Farid, Pak Herianto, adik saya Imam, Pak Denny dan teman-teman Pak Stefanus dan lain-lain. Orang-orang yang berjuang di sini bisa berhasil juga. Termasuk Bapak Ibu yang hari ini pertama kali hadir. Saya doain Anda berjuang, Anda bisa bintang 8, terima reward selanjutnya juga, amin. Ini yang kiri sebelah saya Pak Alvin, tadinya SPB. Tahu nggak SPB itu dia bilang tadi, Sales Promotion Boy. Iya SPB beneran, terus kerja di S Hardware. Ini Pak Alvin ini penerima BMW X1 gratis. Terus yang kedua Miftah orang Aceh, umurnya juga belum 25 waktu itu. Mahasiswa biasa sama pernah kerja di toko emas orang Aceh. Yang kanan suami istri masih muda juga, masih belum 30 juga, dapat BMW X1 juga. Pas saya nemenin, ini kan di Jakarta di Pluit, bukan di Pluit, di Kebonjeruk, BMW Kebonjeruk. Pas saya nemenin mereka, ngelihat orang tuanya nganter anaknya, nyobain mobilnya, wah itu luar biasa Bapak Ibu. Bisa ngelihat orang berhasil, apalagi di grup sendiri, itu rasanya luar biasa. Itu yang mahal buat saya gitu. Saya punya grup di Bandung, karyawan pabrik KHTek, karyawan pabrik tekstil, gajinya 700.000 2 minggu. Nggak pernah naik pesawat, di bis ini berjuang sampai peringkat bintang 7, bintang 8, dapat berangkat glory trip ke Cina. Waktu naik pesawat tuh mukanya happy banget. Pak pertama kali nih naik pesawat, boleh di jendela nggak Pak? Boleh, di sayap juga boleh, saya bilang gitu. Saya bercandain ya gitu. Saya kan orangnya suka bercanda. Tapi ngelihat muka-muka mereka tuh happy banget Bapak Ibu. Buat kayak momen-momen seperti itulah saya berjuang di sini gitu. Ngelihat orang-orang bisa berhasil, ngelihat orang-orang bisa berubah hidupnya, keluarganya. Saya kenal bapaknya Alvin, ibunya Alvin, saya kenal bapak ibunya Miftah, saya kenal bapak ibunya Fahmi. Happy banget bisa ngelihat orang-orang berhasil gitu. Makanya ayo kita berjuang sama-sama Bapak Ibu ya. Next Mas. Nah, ini saya mau ngeliatin ke Anda ya. Gambaran gini loh. Saya cuma mau ngasih gambaran, saya di sini udah 14 tahun. Sekitar 5 tahun, 6 tahun terakhir, sebenarnya saya udah bisa dihitung pensiun dari bis ini. Artinya pensiun tuh boleh kerja, boleh enggak. Tapi saya punya kehidupan yang juga saya lagi bangun, istri saya, anak saya baru lahir anak kedua sekitar 3 minggu lalu Bapak Ibu. Saya kasih nama Semeru biar sama naik gunung ntar sama saya Bapak Ibu udah gede. Nah saya mau ngeliatin ke Anda salah satu motivasi terbesar saya yang terakhir. Next Pak. Nah ini nenek saya. Nenek saya ini ceritanya Bapak Ibu dari saya lahir itu tinggal sama kita. Nenek saya, Bapak Ibu. Jadi tinggal sama kita, ibu saya waktu itu ngajar di UI, saya tinggal di Rawamangun itu. Katanya saya disusuin sama nenek saya. Disusuin sama nenek saya dekat banget. Walaupun gak keluar susunya Bapak Ibu ya. Jadi saya dekat banget sama nenek saya ini. Terus pas saya SMP, SMA, nenek saya ikut juga ke Bandung. Sering ke Bandung. Waktu saya join Tianxi, nenek saya koma. Di rumah sakit di Bandung Boromius, Santo Boromius, itu kata dokter umur 83, kondisi koma, susah buat bisa survive, pakai selang dari hidung. Saya kasih dulu kalsium sama Muncor, pas saya baru join. Alhamdulillah 2 hari bisa siuman nenek saya. Nah terus abis itu saya kan jalanin Tianxi.
Saya bilang ke nenek saya manggilnya Mbah, kan orang Jawa ya. Mbah, saya mau jalanin bisnis Mbah, mau dapat mobil Mercy. Doain ya Mbah, saya bilang gitu. Dia bilang bahasa Jawa, yo tak dongakno katanya. Ya saya doain. Terus saya sering pulang malam ke rumah, pas saya bintang 6, 7, sama dengan sebagian mungkin dari Anda yang lagi berjuang. Suara habis ditolak orang. Pulang ke rumah, nenek saya masih bangun. Saya cium tangan, Mbah gitu. Terus dia ngomong, dari mana? Habis Tiansi Mbah. Terus dia bilang, bahasa Jawa, endi Mersine katanya. Mana Mersinya gitu. Ngomongnya pelan Bapak Ibu. Tapi omongan pelan itu sudah cukup nusuk ke hati saya buat, ayo semangat lagi, ayo berjuang lagi, ayo selangkah lagi, ayo jangan berhenti, jalan terus. Alhamdulillah, sebelum beliau dipanggil tahun 2007 saya terima Mercy di Pluit. Saya ajak mbah saya ke sana. Saya masih ingat banget, saya bukain pintu Bapak Ibu mobilnya. Terus duduk di kursi sebelah saya nyetir. Cuman bayar tol keliling Jakarta, masuk di Pluit, muter ke Grogol, muter ke Cawang, ke Depok, balik lagi. Cuman gitu doang. Tapi di mobil saya pegangin tangannya, seneng Mbah, seneng, bagus ya mobilnya gitu. Momen itu Bapak Ibu, itu gak bisa terganti sama uang Bapak Ibu. Momen dimana saya berjuang dan alhamdulillah dikasih jalan buat bisa berhasil lewat di bisnis ini. Seringkali orang tuh gak paham sama nilai yang bisa Anda perjuangkan di bisnis ini. Contoh simple, ada orang jalanin bisnis ini pengen punya mobil dari Tiansi. Kenapa? Karena selama ini dia jalan, naik motor, anaknya di depan, di tangki, satu lagi di belakang. Ketika dia punya mobil, dia bisa ngelihat anaknya bisa tidur pules di jok samping. Tadi kalau naik motor anaknya tidur dibangunin, nak jangan tidur nanti terjatuh. Jadi bukan mobilnya Bapak Ibu, tapi nilai di balik itu yang kita perjuangin buat keluarga kita. Sebandel-bandelnya orang, kalau bicara soal keluarga, orang tua, anak, istri, harusnya dia tergerak buat berhasil. Setuju? Ayo kita berjuang buat keluarga kita. Ini nenek saya. Next. Ini waktu saya jadi pembicara seminar, saya ajak ke panggung. Nenek saya sama ibu saya. Next lagi. Nah ini waktu nenek saya nggak ada, tahun 2011. Jadi 8 tahun setelah koma itu. Jadi tahun 2011 lagi tidur emang meninggal. Almarhum nenek saya, semoga arwahnya diampuni dosanya dan diterima pahalanya. Mohon aminnya. Makasih Bapak Ibu. Ini cerita saya. Hari ini mungkin cuma beberapa menit terakhir. Saya pengen Anda memulai cerita Anda. Dan hari ini saya pengen Anda sama-sama terakhir ini duduk yang rileks. Anda bisa meremin mata Bapak Ibu di tengah suasana yang gelap ini. Duduk yang rileks. Saya minta Anda ingat keluarga Anda Bapak Ibu. Orang-orang yang pasti pengen Anda bahagiain. Saya pengen pertama Bapak Ibu, teman-teman di sini, bawa muka ibu Anda ke sini. Muka seorang wanita yang rela bawa kita 9 bulan di perutnya. Berapa banyak dia mau tidur kebangun karena kita nendang-nendang. Berapa banyak Bapak Ibu dia makan muntah lagi. Ketika kita lahir pun ibu kita benar-benar ngurus kita semuanya. Kita gak bisa makan disusuin, cuman bisa nangis, buang air besar, buang air yang kecil. Ini orang yang cintanya gak terbatas buat kita. Coba Anda bawa muka ibu Anda ke hadapan Anda sekarang. Muka orang yang kita gak akan bisa balas budinya Bapak Ibu. Bawa muka Bapak Anda sekarang. Orang yang udah bekerja keras dari sebelum kita lahir. Orang yang mungkin harus menempuh resiko pekerjaan, keluar pulau, naik mobil belasan jam. Kita bisa makan, sekolah, biaya dari orang tua kita. Bawa muka Bapak Anda ke hadapan Anda sekarang. Mungkin udah keriput mukanya, mungkin bau matahari, mungkin kulitnya udah hitam
karena berjuang di luaran buat kita Bapak Ibu. Pengen gak Anda lihat 2 orang ketua kita tersenyum Bapak Ibu? Anda punya kehidupan lebih baik, Anda ajak mereka ke luar negeri. Yang muslim Anda ajak mereka umroh. Anda perbaiki rumahnya. Anda bayangin senyum mereka sekarang di hadapan Anda. Ayah, bapak, papa Anda, ibu, mama Anda. Saya tanya, berapa harga senyum mereka? Buat saya, itu tidak ternilai harganya. Makanya saya mau berjuang di bis ini. Dibandingin cuma ditolak 10 kali, 100 kali, 500 kali. Saya lebih penting perjuangin senyum orang tua saya. Dan hari ini Bapak Ibu, Anda bayangin yang sudah berkeluarga, istri, suami, anak-anak Anda. Bayangin anak Anda yang masih kecil. Tangan-tangan kecil itu memegang jari Anda. Manggil, Bapak, Bapak, Ibu. Mereka bergantung sama Anda. Mereka titipan dari Yang Maha Kuasa buat Anda. Berani gak Anda komitmen beri yang terbaik buat mereka? Hari ini saya ngajak Bapak Ibu, rekan-rekan merenung supaya Anda tahu buat apa Anda berjuang nantinya. Bukan buat saya, bukan buat upline Anda, tapi buat keluarga Anda Bapak Ibu. Sekarang Anda bisa buka mata Anda. Bapak Ibu, hari ini slide terakhir dari saya Bapak Ibu. Dan hari ini saya cuma mau membuat Anda bisa mengingat-ingat apa yang benar-benar Anda perjuangin di hidup Anda. Apa yang membuat Anda tergerak kalau ingat itu? Apakah Anda pengen bahagiain ibu Anda, bapak Anda? Dan Bapak Ibu, ketika Anda mulai bis ini, setiap orang pasti punya keraguannya. Saya tahu banget. Karena saya juga pernah punya keraguan yang sama ketika saya mulai bis ini. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau Anda berani berjuang, Anda berani komitmen, Anda berjuang buat keluarga Anda, insya Allah jalannya kebuka. Anda berjuang Bapak Ibu, Allah akan suka dengan laki-laki yang berjuang, naik motor kepanasan di Jakarta, tapi di otaknya dia mau umrohin orang tuanya. Di otaknya dia mau renovasi rumah orang tuanya. Insya Allah Tuhan akan memberi jalan. Buat seorang suami yang berjuang di bis ini, kehujanan, naik motor Bapak Ibu. Tapi ini buat sekolah anak-anaknya Bapak Ibu. Bisnis ini Bapak Ibu, banyak hal yang bisa Anda lakuin. Lagu ini Bapak Ibu, judulnya Unstoppable. Tidak bisa dihentikan Bapak Ibu. Kalau Anda punya kemauan yang sangat keras Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Tidak ada yang bisa nyetop Anda. Jalan terus. Selama Anda jalan, kemungkinan akan selalu terbuka Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah buat impian Anda, buat orang tua Anda, buat anak Anda, buat suami Anda, buat istri Anda Bapak Ibu. Ingat lagu ini Bapak Ibu, judulnya Unstoppable. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Jangan berhenti. Orang yang tidak pernah menyerah tidak akan bisa dikalahkan. Dan selama Anda berjuang, saya berdoa semoga Allah memberikan Anda kekuatan. Dan semoga setahun 2 tahun dari hari ini, lewat bis ini, masa depan Anda bisa berubah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.